Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita membahas algoritma data mining. Yang di video sebelumnya atau video pertama kita sudah membahas tentang linear regression ya, regresi linear. Nah, sekarang kita akan membahas uh, kelanjutan dari uh, regression linear ya, linear regression ya, yaitu bernama logistic regression, regresi logistik. Ya, jadi logistic regression itu apa? Kita akan bahas. Jadi ini adalah algoritma kedua yang akan kita bahas. Jadi secara definisi ya, eh, logistic regression adalah metode statistik ya yang digunakan untuk masalah klasifikasi biner ya. Jadi sebenarnya walaupun namanya adalah regression, regresi, tetapi logistic regression ini digunakan untuk masalah klasifikasi. Kalau teman-teman masih ingat, ada masalah regresi, ada masalah klasifikasi ya. Jadi di masalah klasifikasi itu adalah mengelompokkan item berdasarkan kelompoknya. Kelompok yang sudah jelas ya, kelasnya, ada targetnya. Jadi kalau teman-teman masih bingung konsep dari klasifikasi, teman-teman bisa refer ke video yang berjudul eh, metode data mining ya. Metode data mining ya ada regresi, klasifikasi, dan seterusnya. Nah, sebenarnya logistic regression itu adalah metode statistik yang digunakan untuk masalah klasifikasi ya. Nah, bagaimana konsep regresi itu menjadi bentuk klasifikasi nanti kita akan bahas. Sebenarnya secara konsep sama ya, ada namanya X, ada namanya Y. X itu adalah variabel independennya, Y itu adalah variabel dependennya. Ini dependen, ini independen ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau di kategori umumnya istilahnya Y itu disebut namanya adalah label gitu ya, hasil, label, kelas dan sebagainya. Ya, bersifat kategori atau target gitu ya. Jadi ada istilah-istilah ya, kelas, ya hasil dan sebagainya ya. Nah, kalau logistic regression umumnya digunakan untuk binary classification, binary classification. Jadi klasifikasi itu ada dua, ada namanya binary, ada multi class classification. Jadi binary classification itu adalah mengelompokkan eh, nilai ke dalam dua kelas, ya dua kelas ya, positif, negatif, ya tidak, spam, tidak, sukses, gagal dan sebagainya. Sebenarnya tidak harus berlawanan ya, berlawanan. Jadi kita misal ingin mengelompokkan gambar itu apakah kucing atau sapi gitu ya. Kita ingin membedakan apa gambar itu kucing atau sapi. Nah, itu termasuk binary classification. Jadi tidak harus selalu berkebalikan gitu ya. Spam, nggak spam, sukses, gagal dan sebagainya. Kita ingin melompokkan apakah penjualan itu naik atau turun ya. Bisa seperti itu. Atau kita ingin melompokkan objek itu adalah si A atau si B gitu misalnya ya. Nah, itu namanya adalah binary classification. Poinnya adalah mengelompokkan menjadi dua, dua kelas, namanya adalah binary classification. Kalau lebih dari dua, namanya multi class. Ya. Dan digunakan ketika kita ingin memprediksi probabilitas dari suatu hasil atau peristiwa. Nah, katanya adalah probabilitas. Memprediksi probabilitas. Probability-nya apa? Jadi mudahnya, yang aslinya kita belajar regresi itu, di video sebelumnya, linear regression itu, di logistic regression akan menjadi eh, bentuk probabilitas ini ya. Probabilitas itu nanti akan dikelompokkan apakah probabilitasnya adalah A atau B. Ya, kedekatannya ke arah mana ya menggunakan probabilitas. Kita akan lanjut. Bagaimana sih logistik bekerja? Jadi logistik regression bekerja itu dengan menghasilkan atau memodelkan probabilitas. Probabilitas ya. Jadi misal kita punya eh, eh, apa namanya? eh mengelompokkan gitu ya, apakah konten email itu adalah spam atau enggak gitu, misalnya spam atau tidak spam. Ketika kita ingin mengelompokkan menjadi dua kategori seperti ini, yang muncul adalah probabilitas. Misal spam itu adalah satu, enggak spam itu adalah nol.
Nah, misal nilainya adalah probabilitasnya adalah 0,78 kayak gitu. Angka yang didapatkan adalah ini, ya, atau 78%. Itu maka dia cenderung dekat ke sini, ya. Jadi output yang dihasilkan adalah probabilitas, sehingga probabilitas tadi kita bisa mengetahui dia itu masuk di kategori yang pertama atau yang kedua. Jadi hubungannya adalah seperti itu dengan bentuk regresi pada umumnya. Nah, kita menggunakan fungsi logistik atau fungsi sigmoid gitu ya. Jadi untuk merubah nilai Z, Z itu adalah nilai dari regresi pada umumnya untuk mendapatkan nilai antara 0 sampai 1 tadi ya, 0 sampai 1 tadi. Jadi kita menggunakan fungsi namanya fungsi sigmoid ya, fungsi sigmoid. Jadi hasil regresi tadi dirubah atau kita apply fungsi sigmoid ini untuk mendapatkan angka dari 0 sampai 1 probabilitas gitu ya, mendekati 1 atau 0. Kalau 1 anggaplah spam, kalau 0 adalah tidak spam. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi logistik regression ini akan menghasilkan probabilitas suatu data masuk ke dalam kelas tertentu tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, thresholdnya bagaimana atau pembagiannya bagaimana? Ketika probabilitas tadi nilainya di atas 0,5 ya, nilainya di 0,5 atau di atasnya, maka diklasifikasikan sebagai satu. Jadi misal kita setelah menggunakan fungsi sigmoid tadi, probabilitasnya adalah 0,75 gitu ya. 0,75 artinya itu di atas 0,5, maka dia dikategorikan satu. Nah, satu ini tergantung definisinya apa, apakah positif, apakah negatif, apakah apa gitu ya, tergantung definisi di awal. Ketika nilainya misal saat diprediksi adalah 0,25, maka dia akan masuk di probabilitas yang kedua, kondisi yang kedua. Maka dikondisikan sebagai 0, misal negatif. Misal kalau kita punya dua kelas, satu itu adalah positif, 0 adalah negatif. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, eh, lebih dalam lagi, jadi logistic regression itu adalah pengembangan dari linear regression ya. Kalau di linear regression model yang diperoleh adalah seperti ini kan ya, polanya seperti ini. Nah, pola yang seperti ini tadi ya akan dirubah dalam bentuk probabilitas tadi yang sudah kita bahas banyak ya. Nah, baik regresi linear ataupun regresi logistik itu ya, keduanya dimulai dari model linear ya, yang menghubungkan antara variabel independen X dan variabel dependen Y kayak gitu. Ya, jadi kan ada pola seperti ini, pola linear gitu ya, pola linear ya, menggunakan perintah persamaan seperti ini ya, bn0, beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 dan sebagainya. Ini kita sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah bentuk persamaannya ya, bentuk persamaannya. Nah, nilai Z ini tadi di linear regression itu tidak, kalau di linear regression itu bisa digunakan untuk memprediksi secara langsung pada dependennya. Misal, kalau Z ya, kalau di sebelumnya kita Y gitu ya, ini sebuah simbol saja gitu. Kalau kita sudah dapatkan nilai B0-nya, B1-nya, X1-nya, dan sebagainya, nilainya itu sudah dapat. Jadi kalau misal X-nya berapa, misal gaji seseorang itu adalah 8 juta, maka prediksi pengeluaran per bulannya adalah misal 7 juta. Ya, langsung diprediksi, langsung digunakan secara langsung untuk prediksi ya, seperti harga rumah yang kemarin sudah kita bahas. Banyak sekali di regresi linear. Nah, sedangkan di logistik regression kita nggak bisa langsung menggunakan hasil ini tadi Z ini tadi secara langsung. Kita harus masukkan ke dalam fungsi sigmoid ya tadi ya untuk membentuk probabilitas. Probabilitasnya apakah mendekati 0 atau mendekati 1 ya, masuk di kelas 0 atau di kelas 1 tadi ya. Jadi sedikit berbeda gitu ya, sedikit berbeda. Jadi logistic regression adalah pengembangan dari linear regression. Kalau di logistic regression hasil dari linear hasil di logistic regression, hasil dari linear regression itu akan menjadi input dalam fungsi sigmoid untuk menjadi probabilitas yang mana dia akan memahami kecenderungan nilai tadi mendekati 0 atau 1. Karena logistic regression klasifikasi ya. Klasifikasi artinya adalah bentuknya kategorikal tadi ya. Jadi apakah masuk di kelas 1 atau di kelas lainnya. Secara grafik bisa ditampilkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di linear regression, ini adalah X-nya, variable dependent, independennya, ini adalah variable dependennya, ya, membentuk sebuah garis, ya, garis model di sini ya, garis model di sini. Nilainya bisa dimanapun, ya, bisa manapun. Ya. Misalnya ini gajinya adalah 8 juta tadi, oh di sini pengeluarannya adalah 7 juta. Ya, teman-teman bisa review lagi ya materi linear regression ya.
Tapi kalau di regresi logistik atau logistik regression itu dia akan menyerupai ini ya, S-curve gitu ya, seperti bentuk S gitu ya. Jadi sebuah nilai itu nanti akan kecenderungannya di mana? Apakah mendekati satu atau mendekati nol, kayak gitu ya. Y-nya itu cuma dua, Y1, Y atau Y sama dengan nol atau Y sama dengan satu. Jadi dirubah bentuknya menjadi probabilitas ya menggunakan fungsi sigmoid tadi. Nah, cara menghitung probabilitas tadi kita paham bahwa jadi ini kita ulang-ulang terus secara terus-menerus, tapi semakin ke belakang semakin detail gitu penjelasannya. Ya, tentu kita punya persamaan linier seperti ini ya, Z atau Y gitu ya. Ini sebuah simbol saja. Nilainya adalah B0 ditambah B1, X1, B2, X2, dan seterusnya. Ini persamaan linier ya, linear regression ya. Nah, hasil dari Z ini kita akan gunakan atau masukkan sebagai input dari fungsi sigmoid ya. Fungsi sigmoid adalah ini ya, 1/1 plus E, itu bilangan Euler ya, min Z. Z itu di sini adalah ini. Z itu adalah ini tadi. Nilai ini tadi. Maka ini akan menghasilkan probabilitas. Probabi, probabilitas gitu ya. Probabilitas itu adalah antara 0 sampai 1. Jadi dia mendekati ke 0 atau mendekati ke 1. Itu ya. Sehingga dia bisa membentuk kelas ya, binary kelas tadi ya. Berarti 0 atau 1. 0 dan 1 ini definisinya apa? Misal 1 adalah positif, 0 adalah negatif kayak gitu. Atau 1 adalah spam, 0 adalah nggak spam. Atau sebaliknya. Bebas, itu tergantung di awal definisinya. Anggap nilai dari Z setelah perhitungan regresi tadi ya mendapatkan nilai 0,2 ya, 0,2 tadi, maka kita harus masukkan ke dalam fungsi sigmoid ya. Parameternya adalah 1,2, maka 1/1 plus E pangkat min 1,2. Anggap nilainya adalah sekian, 0,76 sekian ya. Ini nilai probabilitas. Artinya 0,7 ini itu di atas 0,5, sehingga kita bisa katakan nilai ini ya, nilai persamaan tadi gitu ya, masuk di kelas satu ya, di kelas satu ya. Jadi anggaplah kelas satu itu adalah di atas 0,5 gitu ya. Kalau kelas 0 atau kelas 2 atau kelas apa gitu ya, istilah lainnya adalah di bawah 0,5. Nah, ulang seperti itu ya, semoga bisa dipahami, diulang secara terus-menerus bahwa logistic regression adalah pengembangan dari linear regression, tetapi outputnya itu menjadi bentuk klasifikasi dengan memanfaatkan fungsi sigmoid untuk merubah nilai linear yang linear tadi ke dalam bentuk probabilitas. Probabilitas tadi akan eh, dipahami mendekati 0 atau 1. Oke, kalau secara perbedaan mungkin kalau kita recap ya, jadi kalau linear regression itu adalah memprediksi nilai numerik ya, kuantitatif, angka gitu ya, harga rumah gitu ya, jumlah eh, harga nilai apa namanya, nilai nilai UAS dan sebagainya, nilai saham, jumlah pembelian, pokoknya numerik, kuantitatif ya. Tapi kalau regresi itu adalah kelas, klasifikasi, dan umumnya menggunakan binary classification. Ya, walaupun sebenarnya bisa kita pakai untuk multi kelas, tapi umumnya logistic regression di awal itu dirancang sebagai binary classification. Variabel dependennya ya, karena tadi ya numerik ya, y-nya itu adalah kontinu ya, harga, suhu, dan sebagainya, angka ya, kembali lagi ke numerik. Tapi kalau di sini dia adalah kategorikal, y-nya adalah ya atau tidak ya. Jadi kok klasifikasi tadi ya, bentuk klasifikasi. Outputnya langsung angka seperti ini ya. Tapi kalau dari logistik regression adalah probabilitas. Probabilitas. Ingat ya, kita menggunakan fungsi sigmoid tadi. Nah, ini menggunakan fungsi sigmoid ya, merubah output menjadi probabilitas tadi. Probabilitas tadi antara 0 sampai 1 tadi dia akan apakah mendekati 0 atau mendekati 1. Kurvanya lurus ya, kurvanya lurus seperti ini. Tapi kalau sigmoid itu bentuk seperti bentuk S seperti ini. Kayak gini. Kecenderungannya di 0 ya atau di 1. Ini persamaan dasarnya ya. Y sama dengan B0 plus B1, ini persamaan regresi linear. Tapi kalau logistic regression itu persamaan tadi, hasil ini tadi masuk di fungsi sigmoid tadi. Ya, ya penggunanya untuk regresi dan logistic regression untuk klasifikasi. Jadi ini adalah beberapa perbedaan, walaupun namanya logistic regression, tapi sebenarnya dia adalah merupakan algoritma untuk klasifikasi. Karena output dari linear regression tadi dirubah menjadi probabilitas yang mengarah kepada dua kelas. Sama seperti regresi linear, kita
harus memahami evaluasi dan interpretasi pada logistik regression. Jadi kalau kita di regresi linear kita menggunakan R-square ya salah satunya ya, tapi di sini ada banyak, kita ada namanya Hosmer-Lemeshow test gitu ya. Jadi tes ini mengukur seberapa baik model regresi tadi, regresi logistik tadi ya sesuai dengan data yang ada. Ya, ini detailnya jika p-value-nya di atas 0,05 menunjukkan seperti apa, di bawahnya seperti apa ya. Ini cuma untuk pemahaman aja. Kita tidak akan sangat dalam memahami statistik di bawah itu. Atau menggunakan pseudo R-square gitu ya. Kalau di regresi logistik ya kita tidak punya R square itu R pangkat 2 itu ya yang seperti regresi linear ya, adanya adalah pseudo R square gitu ya. Jadi ada beberapa pendekatan ini ya dari McFadden dan sebagainya ini. Nah, ini adalah pendekatan untuk mengukur evaluasi model tadi. Atau ini yang sangat umum sekali yang sudah kita bahas. Ini klasifikasi umumnya memanfaatkan confusion metric untuk mengevaluasi model dengan melihat akurasinya, ya, atau precisionnya, atau recall-nya, atau F1-nya. Gitu. Akurasi itu adalah, nah kalau bentuknya adalah kotak seperti ini, kalau teman-teman masih ingat. Jadi ini adalah, anggap ini adalah actual gitu ya, ini prediksinya. Jadi ketika prediksinya adalah true gitu ya dan aktual juga true maka dia masuk true positif gitu ya. Kalau prediksinya adalah negatif gitu ya, ya, ini P ya setnya ya, positif ya. Kalau negatif, aktualnya negatif dan prediksi negatif adalah true negatif seperti itu ya. Ada namanya true positif, true negatif, ada false positif. False positif itu artinya eh, dia memprediksi positif gitu ya, positif padahal nilainya adalah negatif gitu. Ya ini sudah kita bahas ya. Untuk mendapatkan angka-angka ini kita bisa mendapatkan nilai dari metrik ini, kurang lebih seperti itu yang umum digunakan di klasifikasi. Sama seperti di eh, sama seperti di regresi linear gitu ya, kita selain mengevaluasi model, kita juga bisa memahami model apa saja sih yang variabel apa saja sih yang paling berpengaruh terhadap prediksinya gitu ya, prediksi. Nah, kita pertama memahami variabel secara keseluruhan. Jadi, apakah variabel dependen ya atau feature-nya atau variabel independennya atau fiturnya X-nya itu ya apakah punya signifikan berpengaruh signifikan terhadap nilai Y-nya ya, sama seperti video regresi linear pada sebelumnya. Kita bisa menggunakan hipotesis nol dan hipotesis satu, hipotesis alternatif nih H0 dan H1 ini ya, bahwa kalau di hipotesis nol ya, semua koefisien regresi sama dengan nol gitu ya, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. Ini sama persis seperti di linear regression ya, linear regression. Jadi di linear regression itu kita punya Z gitu ya atau X gitu, atau Y gitu ya sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya ya. Nah, ketika hipotesis nol itu artinya nilai beta-beta ini ya, beta 1, beta 2, beta 3 itu adalah nol ya, nol. Berapapun nilai X-nya 100, 500, 200 maka tetap semuanya akan nol gitu ya. Jadi tidak ada hubungan antara variabel prediktor dan responnya tadi, X dan Y-nya itu. Sedangkan di hipotesis alternatif, artis tidaknya ada yang tidak bernilai nol. Jadi anggaplah misal B1-nya 10 kayak gitu. Jadi punya hubungan. Secara keseluruhan itu variabel yang digunakan itu memang punya hubungan dengan Y tadi, berdampak kayak gitu. Nah, kita uji, cara pengujiannya adalah dengan eh, G-test gitu ya. Dengan G-test ini ya di mana ya seperti ini ya, H0 dia di reject ketika nilai J ini lebih besar daripada ini X quartable ini seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, ini sama persis sebelumnya tapi kalau di regresi linear itu kita manfaatkan F statistik ya, F statistik. Nah, kalau secara individual ya apakah X-nya itu X1 atau X2 atau X3 itu berpengaruh kepada ini Y-nya gitu ya, memberikan kontribusi yang signifikan atau enggak ya. Artinya ketika hipotesis nol tidak ada hubungan yang berarti antara X ya, masing-masing X gitu. Jadi kalau kita punya
X1, X2, X3 dan sebagainya. Itu masing-masing punya nggak ya dites gitu ya. Per individunya gimana ya pengetesannya ya. Kalau yang sebelumnya itu secara keseluruhan. Ya, ini menggunakan word test gitu ya. Menguji signifikansi koefisien tadi ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kondisi hipotesis nol tadi direject jika nilainya adalah lebih besar daripada z table ya. Oke. Jadi kalau di sebelumnya kita menggunakan eh, G-test kalau yang masing-masing X gitu ya, atau masing-masing variabel independen ya kita menggunakan power test gitu. Oke, jadi jangan lupa kalau di regresi linear kita menggunakan F statistik dan T statistik ya. Tapi kalau di sini kita menggunakan namanya adalah eh, G test dan eh, word test. Nah, sama seperti di linear regression, kita punya asumsi-asumsi ya. Asumsi artinya ketika asumsi ini dipenuhi, ya memang cocok menggunakan model ini ya, atau metode ini. Tapi kalau enggak, ya nggak akan cocok. Secara asumsi mirip gitu ya. Secara asumsi mirip. Ya. Kalau di linear regression aja namanya independence gitu ya. Artinya setiap pengamatan harus independen ya. Seperti ini, independen ya. Jadi dia tidak membentuk pola gitu. Misal polanya seperti titik-titiknya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini kayaknya ada pola gitu ya. Nilai satu bergantung pada nilai yang lain. Jadi sebuah curve gitu ya. Jadi harus independen. Tapi di sini kita tidak menggunakan linearity gitu ya. Kalau di linear regression ada namanya linearity ya. Karena memang bentuknya ya nggak harus linear gitu ya. Linearitas logit ya. Ya ini ya. Kita membentuk sebuah linear yang ini ya. Ada hubungan tapi memang ya bentuknya seperti ini ya. Jadi linear odds itu mengubah hubungan nonlinear tadi menjadi seakan-akan adalah linear seperti ini ya, seakan linear seperti ini. Oke, ada namanya linearitas logik gitu ya, logik. Kemudian tidak ada multikolinearitas, jadi hampir sama seperti tadi. Artinya kalau di logis di multiple linear regression, nilai x1, x2, x3 itu tidak harus punya hubungan antar variabel independennya. Oke. Ini juga hampir sama pemodelan di mana kita sudah bahas banyak. Artinya ketika kita ngomong klasifikasi itu, data itu akan dibagi dua, ada train, kemudian ada tes ya, tes data. Di mana hasil train ini kita akan menggunakan algoritma klasifikasi, misal apapun itu, untuk melatih ya, melakukan proses fitting gitu, untuk menghasilkan model. Nah, model ini sebenarnya bisa langsung dites dengan data tesnya gitu ya, yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Tetapi kita juga bisa mengevaluasi model ini secara langsung, ya, mengevaluasi model secara langsung dari data yang sudah di split, di train data, kayak gitu. Jadi ada dua pendekatan, ada yang dia langsung model tadi langsung dites dengan data tesnya, atau mau dilatih terlebih dahulu dengan menggunakan data yang untuk pelatihan tadi, data train tadi, nanti dibandingkan dengan evaluasi dengan data tesnya tadi, ya, sehingga kita bisa tahu itu overfitting, underfitting, dan sebagainya. Nah, selain itu, kita juga bisa menginterpretasikan model. Ya, sebenarnya variabel apa sih yang paling berpengaruh? Variabel di sini adalah independen ya. X mana sih yang berpengaruh? Kalau misal kita punya X1, X2, X3, X mana sih yang berpengaruh terhadap nilai Y-nya tadi? Ya, menggunakan G-test dan word test tadi. Kemudian kita lakukan pengujian dengan data test gitu ya. Data test, ingat bahwa di data train maupun data test itu ada namanya X dan Y-nya. X dan Y-nya. X adalah variabel independennya atau fiturnya kalau diklasifikasi. Y adalah targetnya atau variabel dependennya yang bergantung pada X-nya tadi. Saat model itu dilatih, nilai X dan Y itu diajarkan kalau X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini. Maka muncul model. Model ini nanti akan memprediksi nilai X yang di sini. Nilai X yang di sini untuk mendapatkan nilai prediksinya. Ya, prediksi. Nanti akan dibandingkan. Nah, kita sehingga bisa memahami dengan menggunakan pendekatan apakah pseudo R-square dan sebagainya ya, conversion matrix dan sebagainya, seberapa bagus model yang sudah dilatih. Ya, tujuannya untuk memprediksi dengan baik.
Teman-teman jika masih bingung, teman-teman bisa lihat video sebelumnya, baik di video linear regression atau di video machine learning gitu ya. Machine learning kita membahas namanya supervised learning. Supervised learning ya. Dia menjelaskan lebih detail gitu bagaimana sih proses pemodelan tadi. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.